Hai semuanya, selamat datang kembali di course tentang sejarah peradaban India kuno. Masih barengan sama aku, Rena Indria. Dan kali ini, untuk course kali ini, aku bakalan ngejelasin satu bahasan, melanjutkan pembahasan kemarin tentang sistem pemerintahan dari peradaban Sungai Gangga. Jadi kemarin, di lesson kemarin aku udah jelasin tentang peradaban Sungai Gangga, terus juga bangsa pendukung dari Sungai Gangga, dan sekarang giliran aku untuk ngejelasin gimana sih sistem pemerintahan yang berlaku di masa peradaban Sungai Gangga ini. Jadi buat kalian yang penasaran, yang mau tahu, pastiin untuk tonton videonya sampai akhir, oke? Langsung aja kita ke materi utamanya tentang sistem pemerintahan peradaban Sungai Gangga. Jadi sama seperti kerajaan atau sama seperti sistem pemerintahan di peradaban Sungai Indus, peradaban atau sistem pemerintahan di peradaban Sungai Gangga ini juga sama, yaitu sistemnya itu kerajaan atau dipimpin oleh seorang raja. Dan peradaban Sungai Gangga ini sistem pemerintahannya merupakan kelanjutan dari peradaban Sungai Indus gitu. Jadi perkembangan dari sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga ini tuh kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Indus. Dan kemarin kan kita udah ngebahas sampai kerajaan Maurya. Dan sekarang runtuhnya kerajaan Maurya itu menjadikan keadaan makin kacau. Soalnya kan seperti yang aku bilang di lesson tentang sistem pemerintahan di Sungai Indus kemarin, kalau kerajaan Maurya itu pecah karena banyaknya perang, terus juga ada perebutan kekuasaan karena adanya kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Dan keadaan yang kacau ini mulai aman setelah ada kerajaan baru. Kerajaan baru itu ada dua, ada kerajaan Gupta yang pertama, dan ada juga kerajaan Harsha. Kita bahas satu-satu kerajaan ini ya. Oke, kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raja Chandragupta I dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Jadi kerajaan Gupta ini terletak di anak benua Asia yang lebih dikenal dengan sebutan India. Ini tuh merupakan wilayah yang secara geografis terletak di Asia Selatan, tepatnya di India Utara. Jadi kerajaan Gupta ini merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan muncul sejak kerajaan Kushana di India bagian utara pecah dan lenyap dari muka bumi gitu. Jadi Chandragupta ini merupakan tokoh yang cukup misterius sebenarnya, raja pendiri dari kerajaan Gupta ini, karena dia punya asal usul yang nggak bisa diketahui dengan pasti gitu. Ada menurut beberapa sumber dikatakan kalau Chandragupta ini adalah seorang petualang dari kalangan masyarakat rendah biasa. Namun di abad ke-4 sebelum Masehi, dia berhasil mendirikan dinasti Gupta setelah menikahi seorang putri raja bernama Kumala Dewi yang berasal dari suku Lishavi di Vaisali gitu. Suku bangsa tersebut pernah berkuasa di India Utara, tapi tenggelam waktu ada dinasti Maurya gitu. Dan dengan pernikahan tersebut, Chandragupta itu punya alasan untuk mengembangkan diri menjadi seorang yang dipertuan gitu di kawasan lembah Sungai Gangga. Jadi gitu, itu beberapa sumber asal dari Raja Chandragupta itu gitu. Dan masa kejayaan kerajaan Gupta sendiri ini juga terjadi pada masa pemerintahan Samudragupta. Samudragupta itu merupakan cucu Chandragupta I, dan di masa pemerintahannya itu lembah Sungai Gangga itu dan lembah Sungai Indus berhasil dikuasai, dan kota Ayodhya itu ditetapkan sebagai ibu kota kerajaannya. Jadi raja-raja yang memerintah di kerajaan Gupta ini, yang pertama itu Chandragupta,
Chandragupta I sebagai pendirinya, terus digantikan oleh anaknya Ramagupta Skandagupta, lalu digantikan oleh cucunya ini Samudragupta yang merupakan cucu dari Chandragupta. Oke. Itu tentang kerajaan Gupta. Next, kita ke kerajaan Harsha. Kerajaan Harsha ini kerajaan yang muncul di abad ke-7, di mana ibu kotanya itu merupakan kota Kanai. Dan kerajaan ini didirikan oleh Harshawardhana. Harshawardhana ini seorang pujaga besar, dan di masa pemerintahannya akibatnya kesusteraan dan pendidikan ini berkembang pesat karena dipimpin oleh seorang pujangga besar bernama Harshawardhana. Dan salah satu pujangga yang terkenal di masa kerajaan Harshawardhana itu adalah Pujangga Bana dengan karyanya yang berjudul Harsha Carita. Ini Harsha Carita ini terkenal banget soalnya karyanya ini jadi sebuah kitab tempat menceritakan peristiwa-peristiwa yang berturut-turut selama pemerintahan Raja Harsha gitu. Jadi ini merupakan kitab yang ditulis oleh Pujangga Bana. Nah, untuk kerajaan Harsha sendiri, Raja Harsha ini di masa pemerintahannya memperkuat bala tentaranya sampai ia memperluas kekuasaannya dari India Utara sampai ke Teluk Benggala, sehingga luasnya pun menyamai kerajaan Chandragupta II. Dan hanya satu kali dia menghadapi perlawanan yang hebat, yaitu ketika dia ingin menaklukkan kerajaan di India Tengah. Akhirnya dikalahkan oleh Raja Pulakesin. Itu yang perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Harsha. Dan Raja Harsha sendiri ini merupakan raja Hindu terakhir yang termasyur. Dia itu merupakan kayak penjelmaan dari sifat-sifat dan cita-cita bangsa Arya sejati gitu. Raja yang memelihara perdamaian, terus juga ketika itu agama Buddha mendapat perlindungan resmi dari raja, dan Raja Harsha juga membawa keamanan dan kemakmuran, juga membangkitkan India dari penindasan gitu. Dan Raja Harsha ini memerintah India selama 46 tahun, diantaranya itu 37 tahun dalam suasana perang. Dan di akhir pemerintahannya dia mengikuti teladan Ashoka Maurya dan akhirnya menjadi seorang santri atau sangha Buddha. Oke, dan gimana sih kerajaan ini bisa berakhir? Akhir pemerintahan kerajaan ini tuh berakhir di tahun 647. Penyebabnya karena Raja Harsha wafat, dan setelah Raja Harsha meninggal, persatuan India pun lenyap sampai zaman Islam. Dan dalam 5 abad berikutnya, India pun mengalami perpecahan dan kekacauan yang luar biasa. Oke. Itu dia sekilas tentang sistem pemerintahan dari peradaban Sungai Gangga. Ada 2 dua kerajaan. Ada kerajaan Gupta dan ada kerajaan Harsha. Sistemnya masih sama seperti di peradaban Sungai Indus. Jadi ini pakai sistem kerajaan pemerintahannya. Oke, aku pikir segitu dulu aja yang bisa aku jelasin buat sistem pemerintahan ini. Next, aku bakalan jelasin tentang kehidupan sosial dari masyarakat di peradaban Sungai Gangga ini. Jadi pastiin untuk tetap nonton videonya. Jangan lupa juga share and like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.